Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang moderasi. Moderasi dalam pandangan Al-Quran menjadi inti sebuah tatanan masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat madani, masyarakat terkategorikan khairul ummah. Pertama, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak tatorruf atau radikal. Al-Quran mengajarkan keseimbangan antara hajat manusia akan sisi spiritualitas atau tuntunan batin akan kehadiran Tuhan. Yang kedua adalah moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Kemajemukan di Indonesia tidak hanya bisa disikapin dengan prinsip keadilan, melainkan juga dengan prinsip-prinsip al-maslahah atau kebaikan. Keadilan adalah keseimbangan dan ketidakberpihakan dalam menata kehidupan dengan asas hukum dan kepastian di dalamnya. Akan tetapi keadilan atas adanya hukum formalitas hitam putih secara rigid juga tidak cukup jika tidak dibarengin dengan al-maslahah, yaitu kebaikan, yaitu unsur yang juga melandasi prinsip-prinsip keadilan. Hukum bisa saja hanya menyentuh aspek permukaan dan tidak memenuhi rasa keadilan sesungguhnya, sehingga perlu ada sentuhan al-maslahah, kebaikan. Keadilan adalah dimensi hukum, sedangkan al-maslahah adalah dimensi etik. Moderasi adalah suatu sikap untuk tidak berlebihan dalam menghadapi problematik kemajemukan. Sikap itu juga bukanlah sikap pasif dan statis. Sikap moderasi itu bersifat aktif dan dinamis. Dengan adanya cita-cita sosial yang ingin diperjuangkan, yaitu cita-cita melakukan perubahan sosial ke arah yang positif dan ke arah yang lebih baik. Moderasi Qur'ani bukan sekedar memanage kemajemukan, merespon dan merawatnya yang lalu dan tidak ada cita-citanya yang dituju. Di Indonesia, berbagai tradisi lokal bisa menjadi ancaman bagi keutuhan berbangsa dan bernegara. Maka sebagai langkah awal adalah memanage perbedaan tradisi-tradisi itu agar tidak saling bergesekan. Jika perbedaan itu sudah tidak berkonflik, maka kita memikirkan potensi berbagai tradisi itu dalam menghadapi masalah-masalah bangsa, misalnya dalam menyikapi masalah kemiskinan dan pendidikan, agar bangsa ini sejahtera berpendidikan yang cukup. Tolak ukur moderasi beragama pertama adalah kembali kepada titik pokok ajaran agama, yaitu nilai kemanusiaan. Setiap agama, inti pokok ajarannya mengajak untuk menghargai dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Bila ada ajaran agama yang bertolak belakang dengan ini, dengan inti ajaran pokok agama, maka ini sudah berlebihan atau ekstrim. Kedua adalah kesepakatan bersama. Manusia tetaplah memiliki keterbatasan. Itulah mengapa Tuhan menghadirkan keragaman, agar antara satu dengan yang lain saling menyempurnakan. Keragaman adalah kehendak Tuhan.
manusia yang beragam membutuhkan kesepakatan dalam ajaran Islam yang dikenal dengan ikatan atau ukhuwah yang begitu kokoh. Inti pokok ajaran agama bagaimana setiap kita tunduk dan taat terhadap kesepakatan bersama. Ketiga, ketertiban umum. Inti pokok ajaran agama bagi manusia yang beragam latar belakang bisa hidup bersama secara tertib. Tujuan agama dihadirkan agar tercipta ketertiban umum di tengah hidup bersama yang beragam. Dalam ajaran Islam, semua kegiatan manusia termasuk kegiatan sosial dan ekonomi haruslah berlandaskan tauhid, keesaan Allah. Islam mempunyai dua prinsip utama, yakni pertama, tidak seorang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain, dan kedua, tidak ada sekelompok orang, seorang pun boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja. Komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, terhadap keadilan ekonomi dan sosial. Akan tetapi konsep Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapatkan upah yang sama tanpa memandang kontribusinya kepada masyarakat. Islam mentoleransi ketidaksamaan pendapatan sampai tingkat tertentu. Karena setiap orang tidaklah sama sifatnya, tidaklah sama kemampuannya, dan tidaklah sama dalam pelayanan terhadap masyarakat. Dalam ajaran Islam, ada dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat. Dengan melaksanakan kedua hubungan itu yang baik, maka hidup manusia akan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.